Halo guys, jumpa lagi denganku dan tema bacaan kali ini, kamu harus tahu. Ada petunjuk khusus dan pesan dari seseorang untukmu. Untuk kalian yang lagi hilang bingung, harus apa? Kemungkinan ini bisa jadi petunjuk buat kalian yang menemukan video ini. Di sini beberapa dari kamu, ya saya merasa akan membuka lembaran baru, atau sudah membuka lembaran baru di hidupmu. Ya tentunya, kamu tidak perlu lagi mengingat-ingat masa lampau. Mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jika sudah berlalu ya sudah. Karena masa lalu itu tidak bisa lagi diperbaiki. Oke, dan masa depan kita, kamu yang tahu itu hanya Tuhan. Yang pasti tahu masa depan itu bagaimana, dan yang bisa diperbaiki adalah saat ini. Yang bisa kamu perbaiki adalah masa sekarang, masa saat ini. Dan makanya, fokusnya ke saat ini, fokusnya ke yang masa sekarang. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan di sini. Dan bertindaklah. Dan, ya jika kamu ingin sukses, ya tentu harus berusaha. Jika kamu ingin menjadi lebih baik siklus kehidupan kamu, berusaha, konsisten, dan memang semuanya menguji kesabaran kesuksesan, kebahagiaan. Ya mungkin menguji kesabaran. Memang menguji kesabaran, dan butuh yang namanya proses. Karena semuanya butuh waktu. Menguji kesabaran, berproses, dan butuh waktu. Dan kamu harus bisa menghargai yang namanya proses itu. Dan, ya karena saya merasa ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang aman untuk kamu bersinar. Jadi jangan takut untuk memulai. Jangan setengah-setengah perasaan kamu. Untuk berhasil. Untuk menjadi seseorang yang hebat. Jadi jangan setengah-setengah usahamu kerjakan. Artinya ya kamu harus lebih untuk sepenuh hati. Memperjuangkannya. Berusaha keras dan optimislah di sini. Nah beberapa dari kalian yang selama ini di situasi ke-8. Di situasi kerumitan hidupmu. Iya saya merasa. Kamu akan keluar dari situasi kegelapan tersebut. Dan akan lepas dan akan bebas tentunya. Nah kalian. Sebenarnya kamu itu tidak pernah sendiri. Sebenarnya kamu itu tidak pernah yang benar-benar sendiri. Meskipun kamu menepi, kamu menyendiri, tapi kamu tidak pernah sendirian. Karena ada malaikat dan leluhur bersama kamu. Jadi jangan merasa aneh ketika kamu sendiri. Semua orang punya proses hidup. Semua orang punya penderitaan masing-masing. Dan cuma mungkin porsinya yang berbeda. Ya mungkin saat ini, kita kecewa. Saat ini kamu menderita. Saat ini, kamu terluka. Saat ini, kamu tidak bahagia. Dan kedepannya belum tentu. Kedepannya kamu bisa lebih baik. Kedepannya kamu bisa lebih bahagia. Kedepannya kehidupan kamu mungkin bisa keluar dari kerumitan, dan jauh lebih happy nantinya. Percayalah. Jadi setiap kita, atau kamu merasa porsi penderitaan kamu, saat ini berat rumit. Karena kamu juga seseorang yang mempunyai kekuatan. Kamu adalah seseorang yang luar biasa. Ujian hidupmu hebat. Dan kamu menjadi seseorang yang hebat nantinya. Nah kalian, satu petunjuk untuk kamu. Coba untuk naikkan vibrasi dan energi. Cara menaikkan vibrasi dan energi itu, dengan cara hidup menjadi lebih spiritual. Hidup menjadi lebih baik. Dan banyak-banyak ikhlas, dan mengampuni. Di sini ya, karena saya merasa ada yang masih sakit hati, masih kecewa, ada yang membawa luka batin sampai saat ini entah karena seseorang di masa lalu kamu, atau dengan suatu koneksi yang berakhir tidak baik. Di sini ada luka batin yang kamu bawa sampai saat ini, terutama dalam energi percintaan. Cobalah untuk menjadi seseorang hati yang murni, hati yang bersih, dan hati yang suci, dan vibrasimu tentu akan naik. Jadi untuk menjadi hati yang murni, hati yang suci ya, perbanyaklah ikhlas, perbanyaklah mengampuni, memaafkan meskipun terkadang tidak mudah. Tapi ini, untuk kedamaian diri kamu. Jadi jangan untuk mengingat rasa sakit, jangan coba lagi untuk mengingat. Ingat rasa kekecewaan kamu itu. Jangan terlalu mendalami rasa kekecewaan kamu. Jangan terlalu mendalami rasa sakit itu. Bisa tentang apapun. Nah termasuk dengan hal-hal toksik yang pernah mengganggu kehidupan kamu. Yang bersalah. Untuk lepaskan, bebaskan. Dari rasa sakit
penyakit itu. Ya karena, jika kamu menaikkan vibrasi, kamu akan jauh lebih bersinar daripada dia. Daripada mereka yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Kamu jauh lebih bersinar nantinya. Nah, untuk beberapa kalian, pesan dari seseorang untukmu. Di sini saya merasa ada seseorang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Ada seseorang yang sepertinya kurang mengerti. Ada seseorang yang sepertinya kurang memahami dan cenderung lebih egois di sini. Nah, sebenarnya seseorang ini saya merasa kurang bisa diharapkan atau memang tidak bisa diharapkan. Cenderungnya seseorang ini ketika ada masalah lebih menghindar, tidak memahami kamu, tidak berusaha untuk memahami kamu, dan bahkan suatu hubungan on-off. Dia tidak ingin terbebani di sini. Tidak ada suatu usaha untuk memahami keadaan. Dan termasuk memahami kamu. Kamu seperti berjuang sendiri di sini dalam suatu hubungan. Nah, jika ini koneksi kamu, dia seperti ingin pergi, meninggalkan. Ya udah, lepaskan ya. Kamu tidak perlu untuk memohon-mohon. Kamu tidak perlu untuk mengemis. Jika dia ingin pergi dari hidupmu, ya sudah, lepaskan. Sudah cukup perjuangan kamu. Sudah cukup pengorbanan kamu. Tidak perlu mengemis untuk seseorang yang tidak tepat. Seseorang yang tidak bisa memahami dan tidak tahu diri terhadap kamu. Ya karena saya merasa kamu ini selama ini sudah berjuang. Sudah memberikan yang terbaik. Sudah mencoba untuk memahami karakter dia. Tapi dia egois di sini. Dan kamu, ada petunjuk untuk kamu. Beberapa dari kamu, ada yang merasa diabaikan. Ada yang merasa, ya kenapa ya orang-orang sekitar aku, orang-orang sekitar saya tidak mengerti keadaan saya, perasaan saya, kondisi, dan bahkan juga beberapa dari kamu. Ya saya merasa banyak pikiran saat ini. Ada perasaan yang campur aduk. Memikirkan keuangan kamu. Dan pada akhirnya apa? Kamu ingin menyendiri. Pada akhirnya kamu ingin menepi dulu. Ingin membenahi diri dulu. Ingin sendiri. Karena tidak ada yang bisa mengerti kondisi perasaan keadaan. Dan kamu jangan pernah takut. Jika tidak mendapatkan perhatian dari luar, kamu bisa mendapatkan perhatian dari dalam diri. Oke ya, artinya untuk lebih support, untuk mencintai diri kamu. Ya meskipun sendiri, kamu bisa kok mendapatkan kebahagiaan itu. Kamu bisa berjuang mendapat kebahagiaan kamu. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu meskipun seorang diri. Tidak perlu ada dia. Tidak perlu ada mereka dengan sendiri. Kamu juga bisa sebenarnya. Oke, dan untuk kalian pesan dari seseorang untuk kamu. Nah, di sini saya merasa ada seseorang yang suatu hubungan, suatu koneksi. Ya mungkin hubungan ini sudah berakhir. Hubungan ini sudah tidak sehat lagi. Hubungan ini sudah berakhir. Bahkan iya, saya merasa tidak pernah berbicara lagi. Tidak pernah berkomunikasi lagi dengan seseorang. Ini yang pernah bersama kamu. Bahkan tidak ingin ngobrol. Tidak ingin bertemu. Tapi saya merasa orang ini kembali ke siklus lama. Dia masih mengingat kamu. Dia masih merindukan kamu. Bahkan masih mencintai kamu lagi seperti dulu. Tapi hubungan ini sudah tidak sehat. Hubungan ini sudah berakhir. Dan bahkan tidak saling berkomunikasi. Tapi dia masih ingat tentang kalian. Nah, ya saya merasa seseorang ini seperti suatu takdir. Ada seseorang yang dia merasa takdir hidupnya itu mencintai kamu. Ada seseorang yang merasa meskipun kita sudah tidak lagi bersama, sudah tidak lagi ada ikatan koneksi, tapi dia merasa takdirnya itu mencintai kamu. Ada seseorang yang merasa seumur hidupnya takdirnya adalah mencintai kamu, terlepas jodoh atau bukan. Terlepas bersama atau tidak, meskipun hubungan kita berakhir, takdirku adalah tetap mencintai kamu, meskipun kita tidak bersama. Ada seperti itu ya, kamu harus tahu. Ada petunjuk khusus dan pesan dari seseorang. Buat kalian yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat. Ada di channel Zona Fun video-video yang kemungkinan menambah pengetahuan buat kalian. Nah, beberapa dari kalian, ya di sini, saya merasa diingatkan untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mentalmu. Oke, jaga kesehatan mental. Jauhi orang-orang toksik untuk menjaga kewarasan diri.
Nah, di sini ada suatu petunjuk. Ya, saya merasa ini adalah petunjuk. Untuk kamu bisa bersinar lagi. Untuk kamu bisa lebih bersinar dari sebelumnya. Nah, tentunya banyak-banyak sabar. Sabar dalam mengendalikan emosi. Sabar dalam mengendalikan perasaan kamu. Ya, artinya jangan terlalu mudah terbawa perasaan. Jangan terlalu mudah terpancing. Ya, misalnya gara-gara omongan dia. Nih, gara-gara omongan mereka. Gara-gara tingkah dia. Aku jadi tidak mood. Ada seperti itu. Jadi sabar-sabarin diri kamu untuk menghadapi apapun situasi seseorang. Sabar-sabarin diri kamu untuk menghadapi dunia ini ya, tapi yang terpenting adalah fokus ke tujuan. Untuk sekarang fokusmu apa? Tujuan kamu apa? Nah, jika saat ini tujuan kamu bekerja, ya sudah fokuslah dengan bekerja. Jika fokusmu saat ini adalah memperbaiki keuangan, dan fokuslah di sana. Nah, kamu. Di sini saya lihat tentang seseorang. Ada seseorang yang pernah berkata kasar. Ada seseorang yang pernah tega dengan kamu. Ada seseorang yang pernah kejam. Tega membuat kamu kecewa. Membuat kamu sakit hati. Dan dulunya ya mungkin. Ya, kenapa ya dia tega dengan saya? Dia dulu kejam dengan aku. Perkataannya kasar, tindakannya. Nah, seseorang ini ya saya merasakan memohon-mohon nantinya. Ada seseorang yang nantinya akan memohon-mohon pengampunan. Memohon diampuni atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ini bisa seseorang, bisa siapapun. Ya, seseorang artinya yang pernah tega, yang pernah kejam dengan kamu, dan dia minta diampuni atas apa yang di masa lalunya. Ya, mungkin ini adalah cara semesta menyadarkan dia. Ya, karena dia ingin dekat kamu lagi. Dia ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Tapi saya merasa kamu memaafkan, tapi tidak untuk dekat seperti dahulu kembali. Karena masih kecewa. Masih ada perasaan luka batin dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Oke, kita lihat lagi. Dan satu petunjuk untuk kamu. Untuk jangan terlalu mempublis suatu rencana pribadi. Rencana hidup kamu. Jangan semuanya dipublis. Artinya diposting. Atau bisa juga diekspos. Diumbar, oke. Karena bisa saja ada orang yang iri nantinya menghancurkan rencana kamu. Jadi jangan semua diposting. Cukup fokus dengan hidupmu. Jangan sampai ada orang yang iri, tidak suka menghancurkan rencana besar. Oke. Baiklah, oke. Sampai di sini dulu readingan kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di video berikutnya.